Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang optimalisasi metode transportasi dalam optimasi biaya distribusi padi pada Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Yang beranggotakan yang pertama ada Zawa Nuril Firdausiah dengan NPM 219010320034. Yang kedua ada Soraya Nur Sifa 219010320047. Dan yang ketiga ada Umi Nurjanah 219010320056. Selanjutnya ada Khofifah Putri Indayani 219010320058. Dan yang terakhir ada Raisa Reswara 219010320063. Latar belakang, metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari beberapa sumber ke tempat-tempat yang membutuhkan barang. Pendistribusian barang harus diatur sedemikian rupa karena ada perbedaan jarak atau biaya dari sumber-sumber yang ada dan tempat-tempat yang membutuhkan barang. Tujuan dari masalah transportasi adalah untuk menentukan jumlah yang optimal dari barang yang akan diangkut dari berbagai sumber ke berbagai tujuan sehingga biaya transportasi total minimum. Tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan biaya distribusi pada komunitas padi di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode barat laut, metode farm, dan metode MODI. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Metodologi. Metode yang digunakan adalah metode survei. Lokasi berada di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan wawancara terstruktur. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, buku, jurnal penelitian, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tabel jumlah persediaan padi. Jadi Pak Nur memiliki total persediaan padi sebanyak 12.000 kilo, Pak Ansori 1.000 kilo, dan Pak Muhammad 8. Dan tabel jumlah kebutuhan tengkulak. Untuk tengkulak A, kebutuhannya sebesar 900 kilo, tengkulak B 12.400 kilo, tengkulak C 500 kilo, dan jumlahnya adalah 13.800 kilo. Selanjutnya ini ada tabel tarif angkut padi dari petani ke tengkulak. Untuk Pak Nur ke tengkulak A, biayanya adalah 80.000, Pak Nur ke tengkulak B 55.000, Pak Nur ke tengkulak C 28.000. Untuk Pak Ansor ke tengkulak A 65.000, ke tengkulak B 70.000, dan ke tengkulak C 35.000. Yang terakhir Pak Muholis, biaya tiap ton ke tengkulak A 85.000, ke tengkulak B 60.000, dan ke tengkulak C 40.000. Selanjutnya ini ada metode barat laut. Jadi Pak Nur memiliki kapasitas produksi banyak 12.000 kilo dan mensubsidikan padi pada tengkulak A sebanyak 900, ke tengkulak B 11.100, dan untuk Pak Ansor kapasitas produksinya sebesar 1.000 dan mensubsidikan pada tengkulak sebesar 1.000. Dan yang terakhir Pak Muholis, kapasitas produksi 800, disubsidikan pada tengkulak B sebanyak 300 dan tengkulak C 500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Nurjanah. Baik, yang selanjutnya yaitu metode MODI atau metode Modified Distribution. Metode ini menggunakan rumus yaitu RI ditambah KJ sama dengan C.
CIJ. Yang pertama yaitu menentukan nilai baris W, yaitu sama dengan RW sama dengan 0. Mencari nilai kolom A. RW ditambah KA ditambah CWA. 0 ditambah 80 sama dengan nilai kolom A sama dengan KA sama dengan 80. Selanjutnya mencari nilai kolom dan baris lain. RW ditambah KB sama dengan CWB. 0 ditambah KB sama dengan 50, sehingga nilai KB sebesar 55. RH ditambah KB sama dengan CHB. RH ditambah 55 sama dengan 70, sehingga nilai RH sebesar 15. RP ditambah KB sama dengan CPH. RP ditambah 55 sama dengan 60, sehingga nilai RP sebesar 55. RP ditambah KC sama dengan CPC. 5 ditambah KC sama dengan 42, sehingga nilai KC sebesar 37. Dari perhitungan ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel, yaitu tengkulak A sebesar 80, tengkulak B sebesar 55, tengkulak C sebesar 37. Pak Nur yaitu W sama dengan 0, Pak Ansor yaitu H sama dengan 15, Pak Mukholis yaitu P sama dengan 5. Selanjutnya menghitung nilai perbaikan. Menghitungnya itu menggunakan kolom baris NA, yaitu 65 dikurang 15 dikurang 80 sama dengan min 30. Kolom baris PA sama dengan 85 dikurang 5 dikurang 80 sama dengan 0. Kolom baris PC sama dengan 28 dikurang 0 dikurang 37 sama dengan min 9. Kolom baris HC sama dengan 25 dikurang 15 dikurang 37 sama dengan min 17. Dari hasil indeks perbaikan ini, maka dipilih nilai negatif terbesar, yaitu sebesar 30, min 30. Next. Selanjutnya, tabel perbaikan pertama, yaitu dengan memberi nilai positif pada kolom ansor dan baris TA. Selanjutnya, pada kolom ansor dan baris dan tengkulak B, yaitu mid, pada kolom Nur dan tengkulak B sebesar positif, dan yang terakhir yaitu pada kolom Nur dan tengkulak A yaitu min. Dari keempat kolom ini dilihat mana nilai negatif terbesar, yaitu 900 ya. 900 ini kita coret pindah ke kolom ansor. Kemudian 1000 ini dikurang dengan 90 sama dengan 100, dan 11.100 ini ditambah dengan 900, jadi nilainya sama dengan 12.000. Setelah melakukan perhitungan pada tabel, selanjutnya menghitung biaya transportasi, yaitu 12.000 dikali 55 ditambah 900 dikali 65 ditambah 100 dikali 70 ditambah 300 dikali 60 ditambah 500 dikali 42 sama dengan 764.500. Next. Yang selanjutnya tabel perbaikan kedua. Simbol positif kita taruh di kolom Mukholis pada tengkulak B. Kemudian kolom Mukholis dengan tengkulak C diberi
tanda negatif. Kemudian pada kolom ansor dan tengkulak C diberi tanda positif, dan kolom ansor dengan tengkulak B diberi tanda negatif. Caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu dengan melihat nilai negatif terkecil, yaitu sebesar 100. 100 ini 300 ditambah dengan 100 sama dengan 400. Kemudian yang 500 ini 500 kita kurang dengan 100 sama dengan 400. Dan pada kolom ansor dan baris tengkulak C karena kosong, maka kita masukkan 100 pada kolom tersebut. Nah, setelah melakukan perhitungan pada kolom tersebut, selanjutnya kita menghitung biaya transportasi, yaitu 12.000 dikali 55 ditambah 900 dikali 65 ditambah 100 dikali 35 ditambah 400 dikali 60 ditambah 400 dikali 42. Sehingga hasilnya sebesar 762.800. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu tabel perbaikan ketiga. Simbol positif kita taruh pada kolom mukholis pada tengkulak B. Kemudian pada kolom mukholis tengkulak C kita beri simbol positif. Pada kolom nur dengan tengkulak C diberi simbol positif. Dan pada kolom nur dengan tengkulak B diberi tanda negatif. Karena di sini nilai negatif terbesar yaitu sebesar 400. 400 ini karena pada kolom nur dan tengkulak C ini kosong, maka 400 naik ke atas. Kemudian pada kolom nur dan tengkulak B ini 12.000 dikurang dengan 400 sama dengan 11.600. Dan kemudian untuk 400 yang ada di kolom mukholis baris tengkulak B ini 400 ditambah dengan 400 sama dengan 800. Nah, setelah melakukan perhitungan pada tabel, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu menghitung biaya transportasi sama dengan 11.600 dikali 55 ditambah 400 dikali 28 ditambah 900 dikali 65 ditambah 100 dikali 35 ditambah 800 dikali 60, sehingga hasil yang didapat yaitu sebesar 759.200. Setelah melakukan 3 kali perbaikan, maka kita membuat tabel seperti yang tadi, yaitu tabel indeks perbaikan. Dengan kolom baris yaitu WA sama dengan 80 dikurang 0 dikurang 80 sama dengan 0. Kolom baris HB sama dengan 70 dikurang 15 dikurang 55 sama dengan 0. Kolom baris PA sama dengan 85 dikurang 5 dikurang 80 sama dengan 0. Kolom baris PC sama dengan 42 dikurang 5 dikurang 37 sama dengan 0. Dari perhitungan indeks perbaikan ini, maka tidak bisa dioptimalisasi lagi karena indeks perbaikannya sudah tidak ada nilai negatifnya. Next. Baik, yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Raisa. Selanjutnya metode FAM, yaitu Nur mempunyai kapasitas 12.000, ansor 1.000, mukholis 800 dengan kebutuhan 900, 12, 400 dan 500. Nah, kita selisih baris dan selisih kolom, yaitu cari
biaya transportasi yang paling kecil yaitu 28 dari kolom Nur dan baris tengkulak ketiga yaitu 28 dikurangi 55 jadinya 27, sedangkan ansor 35 dikurangi 65, mohon maaf itu salah ya, itu harusnya 30. Terus mukholis 42 dikurangi 60 jadi 18. Untuk selisih kolomnya sama, cari yang biaya paling kecil yaitu 65 dikurangi 80, 15. Terus 70, maaf, 55 kurangi 60 itu 5. Terus 42 dikurangi 28 itu 7. Nah, itu dicari yang paling besar dari selisih baris sama selisih kolom, yaitu 30. Jadi 30 itu selisih baris ditaruh di biaya yang paling kecil, yaitu di tengkulak 3 dari ansor. Jadi terus habis gitu kebutuhannya itu 500. Jadi 500 dikurangi 1000, jadi sisa kapasitasnya di ansor itu 500. Next. Nah, setelah itu dicari lagi selisih kolom dan selisih baris, yaitu yang selisih kan tengkulak 3 itu sudah habis optimalnya. Jadi di selisih kolom itu tinggal yang tengkulak 1 berarti 65 dikurangi 80 tetap 15. Terus tengkulak 2 itu 60 dikurangi 55 jadi 5, sedangkan tengkulak 3 itu kan sudah optimal, berarti sudah nggak dihitung lagi. Nah, sedangkan selisih barisnya itu sama karena dari baris Nur itu belum optimal, di ansor juga belum optimal karena sisa 500, sedangkan di mukholis juga belum optimal. Jadi dicari lagi yang baris Nur itu biaya terkecil 28 dikurangi 55 masih 27. Terus yang baris ansor dari tengkulak, kan sisanya dari tengkulak 2 sama tengkulak 1, berarti 70 dikurangi 65. Stop. Iki salah iki. Apa mana? Selanjutnya metode FAM, yang mana Nur, ansor, mukholis mempunyai kapasitas masing-masing 12.000, 1.000, dan 800, dan mempunyai kebutuhan 900, 12.400, dan 500. Jadi yang pertama itu nyarinya kita nyari selisih baris dan selisih kolom. Caranya itu dari biaya kecil yang pertama dikurangi biaya transportasi yang kecil kedua. Yang mana yang baris Nur itu 28 dikurangi 55 jadi dapat 27. Terus baris ansor itu 35 dikurangi 65 dapat 30. Dan mukholis 42 dikurangi 60 dapat 18. Dan sisi kolom dari tengkulak 1 itu 80 dikurangi 65 dapat 15. Terus tengkulak 2 60 dikurangi 55 dapat 5. Tengkulak 3 itu 42 dikurangi 28 dapatnya 7. Nah, habis diselisih dari baris dan sisi kolom itu tadi, dicari yang paling besar yaitu 30. Nah, 30 ini itu dimasukkan ke biaya transportasi yang kecil di baris ansor. Karena tadi selisih barisnya ada di biaya di baris ansor yaitu 30, maka 30 ini masuk ke biaya transportasi
baris ansor tengkulak 3, yaitu masuk kebutuhan yang paling kecil yaitu 500. Nah, 500 ini dikurangi dari kapasitas itu 1000, sisanya yaitu 500. Next. Nah, yang kedua itu kita cari seperti tadi, dikurangi lagi, selisih baris dari Nur itu 27, dari ansor jadinya 5, karena tadi 35 ini sudah dioptimal, maka sisa 65 dikurangi 70, dapatnya 5. Terus mukholis, selisih barisnya itu dapat 15. Untuk sisi kolomnya tengkulak 1 dapat 15 dan tengkulak 2 dapat 5. Nah, tengkulak 3 ini nggak usah dihitung lagi karena sudah habis tadi kebutuhannya. Jadi dicari lagi paling besar yaitu dapat 27. Nah, 27 ini tadi karena biaya transportasi tengkulak 3 itu sudah nggak bisa ditempati karena sudah optimal, maka ditempatkan ke biaya transportasi paling kecil kedua, yaitu ada di tengkulak 2 baris Nur, yaitu 55, berarti kapasitasnya 12.000 masuk, dan kebutuhannya sisa 400 karena 12.400 ini dikurangi oleh kapasitas 12.000 jadi 400. Next. Nah, selanjutnya itu dihitung lagi, karena tadi yang baris Nur itu sudah optimal, maka selisih barisnya nggak usah dihitung lagi. Terus untuk ansor tetap 5, mukholis tetap 15. Terus untuk selisih kolom tengkulak 1, karena tersisa hanya tengkulak 1 pada baris ansor dan mukholis, maka tengkulak 1 selisih kolomnya 20, tengkulak 2 10, dan tengkulak 3 nggak usah dihitung karena sudah optimal. Nah, yang paling besar di sini yaitu 20, maka 20 ini masuk pada biaya transportasi yang paling kecil kedua pada tengkulak 1 di baris ansor yaitu 65. Nah, jadi yang paling kecil dari kapasitas dan kebutuhan ini yaitu kapasitasnya 500 diselisihkan kepada kebutuhannya 900 ini. Jadi yang masuk ke baris ansor tengkulak 1 ini 500, sisanya yaitu kebutuhan 400. Next. Nah, yang berikutnya yaitu karena baris ansor kapasitasnya sudah habis dan baris Nur kapasitasnya juga sudah habis, tidak usah diselisih lagi, dan selisih kolom pada tengkulak 1 juga udah habis, maka nggak usah. Terus tengkulak 2 ini 10. Terus baris mukholis ini selisihnya 15. Jadi yang paling besar antara kedua itu 15 dimasukkan kepada tengkulak 2 baris mukholis yang biaya transportasinya itu 60. Yaitu 800 dikurangi 400 ini tadi, sisanya jadi 400. Ya. Jadi habis semua, sisanya 10 ini di tengkulak 2 dan kebutuhan 400. Next. Terus untuk hasil alokasi metode FAM ini di baris Nur tengkulak B itu ada 11 600 dan tengkulak C 400, di baris ansor kolom tengkulak A 900, di tengkulak C 100, di mukholis tengkulak B 800, maka Z sama dengan 900 dikali 65 ditambah 11 650 dikali 55 ditambah 800 dikali 60 ditambah 400 dikali 28 dan ditambah 100 dikali 35, hasilnya 759 200. Untuk kesimpulannya, dari hasil perhitungan dengan metode FAM diperoleh biaya transportasi minimum untuk padi sebesar 799
200. Menurut pedoman sudut barat laut memperoleh biaya minimum sebesar 791.500 dan hasil metode MODI memberikan minimum sebesar 759.200. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.